Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan atau memenuhi janjinya dengan kalimat alhamdulillah, segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim kita, dan kita masih dalam bab solat dan sudah panjang lebar membahas tentang bab imamah atau menjadi imam. Sudah kita bahas syarat-syarat menjadi imam, hukum orang yang lebih utama untuk menjadi imam, imamnya anak kecil, kemudian imamnya wanita, imamnya orang buta, imamnya orang yang kurang utama, kemudian imamnya orang yang bertayamum, imamnya orang yang musafir, berdirinya makmum bersama imam. Ini juga sudah dirincikan. Pembatas imam menjadi pembatas bagi orang yang di belakangnya atau makmum, wajibnya mengikuti imam. Kemudian penggantian imam dengan makmum karena adanya uzur secara agama, imam harus bisa meringankan sholatnya. Kemudian makruh imamah orang yang dibenci oleh jamaahnya. Juga orang yang patut berdiri di belakang imam dan berbaliknya imam setelah salam. Nah, itu juga sudah kita bahas bahwasanya di belakang imam harus orang yang mirip dengan imam hafalannya dan pemahaman agamanya. Kemudian yang terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah masalah meluruskan saf. Dan kita akan masuk pada malam ini, semoga Allah berkahi, lanjutan bahasan bab solat, poin C-nya masalah masbuk atau makmum yang tertinggal. Syekh Abu Bakar rahimahullah menyusun poin-poin di sini. Poin pertama adalah mengikuti imam menurut keadaan yang didapatinya. Jika orang yang hendak menunaikan solat memasuki masjid dan ia mendapati solat sedang dilaksanakan, maka ia wajib memasuki masjid dengan segera dan mengikuti apa yang dilakukan imam sesuai dengan apa yang ditemukannya, baik dalam keadaan ruku, sujud, duduk ataupun berdiri. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 591. Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan ia mendapati imam sedang melakukan sesuatu, maka hendaklah ia melakukan sesuatu yang sedang dilakukan oleh imam tersebut. Meskipun hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun mayoritas ulama telah mengamalkan kandungannya karena didukung dengan beberapa riwayat lain yang menguatkannya. Baik, saya rincikan dulu poin pertama ini, ikhwah dan akhwat sekalian, rahimani rahimakumullah. Yang paling pertama yang harus difahami adalah kita harus pada saat ingin sholat berjamaah ikut dengan imam walaupun dia berada di keadaan-keadaan yang tidak membuat kita mendapatkan rakaat itu. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang mendapatkan rukuknya imam maka dia telah mendapatkan rakaat tersebut. Maka pada saat kita masuk masjid, imam Allahu Akbar rukuk, kita sempat takbir Allahu Akbar dan ikut rukuk, kita dapat rakaat itu. Baik, kalau imamnya sami Allah liman hamidah i'tidal atau imamnya lagi sujud, kebanyakan orang di negara kita di Indonesia yang sering kami temukan di masjid ya, kalau masuk masjid, dia lihat imamnya kalau sudah bangun dari rukuk. Ini rakaat terakhir bukan? Kalau seandainya dia tunggu aja imamnya sampai imam bangun dari sujud kedua, ternyata sudah tahiyat terakhir, ya sudah, dia tunggu, biarin bubar itu, kemudian dia sholat sendiri atau dengan jamaah yang kedua, gitu kan? Benar nggak itu sering terjadi? Ini sebenarnya kegiatan yang keliru, ya. Sebab kita dianjurkan dalam syariat tetap kita mengerjakan sholat dengan imam dalam keadaan apapun. Baik itu imamnya lagi ruku untuk mendapatkan rakaat itu, atau imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, atau imamnya lagi sujud, sama saja. Tetap kita harus mengikuti imam. Karena keutamaan tetap didapatkan di situ walaupun kita tidak dapatkan rakaat. Contoh misal imam sami Allahu liman hamidah, kita juga takbir Allahu Akbar, kita niat ikut i'tidal.
Kita baca Rabbana walakal hamd. Sudah kita jelaskan dalam awal-awal bab solat. Kalau imamnya bilang Rabbana sami Allah liman hamidah, kita makmum mengatakan apa? Rabbana walakal hamd. Tidak usah ulangi lagi sami Allah liman hamidah. Makanya kita takbir Allahu Akbar, lalu kita langsung mengatakan Rabbana walakal hamd mil'us samawati sampai akhir wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan walaupun ini tidak mendapatkan rakaat itu, tapi kita dapat keutamaan i'tidal. Kemudian sujud, keutamaan sujud. Keutamaan dulu di antara dua sujud. Keutamaan sujud yang kedua. Keutamaan tahiyat. Tetap didapatkan. Dan umumnya ulama mengatakan salat berjamaah di awal waktu, termasuk di dalamnya sini adalah kita mengikuti jemaah yang pertama lebih afdal daripada jemaah yang kedua. Walaupun kita nggak dapatkan satu rakaat pun dari jemaah yang pertama. Jadi maksudnya kalau ikhwah dan akhwat sekalian rahiman rahimakumullah masuk ke masjid, kemudian menemukan ternyata imam sudah tahiyat terakhir. Mana lebih afdal? Kita ikut berjamaah sama imam di situ, padahal tidak dapat satu rakaat pun, atau kita bentuk jemaah baru bahkan kita bisa jadi imam. Maka mayoritas ulama mengatakan tetap jemaah pertama. Karena jemaah pertama dihitung lebih awal waktunya. Sementara dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dikatakan, waktu ditanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Maka kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Pendapat yang paling kuat mengatakan awal waktunya. Ya, awal waktunya. Beda pahalanya orang yang jemaah pertama, beda dengan jemaah kedua, beda orang yang sholat di akhir waktu dengan di awal waktu. Gitu kan? Maka begitu mendapatkan jemaah pertama jauh lebih afdal. Ini yang pertama kita bisa ambil dari poin pertama ini. Makanya beliau menekankan di sini, maka saya ulangi, jika orang yang hendak memenunaikan sholat memasuki masjid dan ia mendapati sholat sedang dilaksanakan, maka ia wajib memasuki masjid dengan segera dan mengikuti apa yang dilakukan imam sesuai dengan apa yang ditemukannya. Baik dalam keadaan ruku, sujud, duduk ataupun berdiri. Dan ini hadis dilemahkan oleh para ulama. Ini pelajaran pertama dari poin pertama, pelajaran kedua dari poin yang pertama ini. Tapi ada hadis-hadis sahih yang mendukung ini. Di antaranya adalah kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis salah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan salat. Ini hadis sahih. Dalam riwayat lain dikatakan kalau dia ruku-rukulah, kalau dia sujud, sujudlah. Bahkan riwayat lain mengatakan kalau imam kalian sedang duduk, duduklah bersamanya. Walaupun lagi salat. Tapi dia duduk tiba-tiba maka duduklah bersamanya. Maka imam, kita tahu misalnya, kalau kita tahu duhur yang kita sedang sholat sama imam 4 rakaat. Tapi imamnya ragu. Kayaknya 3 nih, imam yang ragu. Lalu tiba-tiba imamnya nambah rakaat. Apa yang antum lakukan sebagai makmum? Ikut. Padahal kita sudah 5 rakaat. Iya enggak? Karena imamnya diikuti. Kita tetap dapat pahala. Kita sudah ingatkan subhanallah, imamnya tidak mau. Dia lebih yakin dengan dirinya. Maka dia sholat sekarang dengan niat mengira bahwasanya baru 3 rakaat. Antum sudah 5 rakaat. Tapi tetap antum ikut. Baik. Pada saat itu misalnya tiba-tiba imamnya ingat. Oh iya, ternyata saya salah nih. Imamnya baru ingat. Lalu dia sujud sahwi. Antum salah atau tidak? Kita lagi tidak salah sebagai makmum kan? Tapi imamnya salah. Dia sujud sahwi, antum ikut nggak? Ikut. Padahal kita nggak salah. Gitu kan? Karena imam memang dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Makanya Abu Hanifah rahimahullah dengan sangat bijak memberikan gambaran tentang imam. Bahkan beliau merincikan tentang masalah kenapa makmum dalam mazhab Hanafiyah tidak perlu lagi baca Al-Fatihah kalau sholatnya jahriyah, sholatnya ngerasin suara. Subuh, maghrib, isya. Pokoknya imam sudah waladdallin, amin, kita tidak usah baca Al-Fatihah. Dengarin saja imam baca surah. Hanafiyah menekankan sekali masalah itu dengan mazhab Hanabilah. Dua mazhab ini mengatakan tidak ada Al-Fatihah lagi dibaca pada saat sholatnya berjamaah sama imam. Kalau Imam Ahmad cuma mengatakan hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari, waktu Nabi SAW lagi baca setelah waladdallin beliau baca surah, ada sahabat yang belum membaca Al-Fatihah. Maka Nabi SAW terganggu. Beliau pun habis sholat mengatakan mali unazi'. Kenapa tadi saya bentrok dengan bacaan kalian? Rupanya para sahabat sudah faham. Oh, kami dilarang baca Al-Fatihah nih. Maka mereka pun mengatakan kami tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW di sholat jahar. Tapi mazhab Hanafiyah berbeda. Dia memberikan dalil rasional. Kalau orang sedang menghadap seorang raja, sosok raja, tentu ini contoh rasional saja.
Karena mazhab Hanafi kebanyakan menggunakan dalil-dalil akal. Beliau mengatakan, Imam Hanifah rahimahullah, perumpamaan orang sholat berjamaah seperti beberapa orang yang ingin menghadap raja. Maka walaupun beberapa orang yang menghadap raja, tetap ada satu juru bicaranya, nggak mungkin semuanya bicara. Maka apapun yang diucapkan oleh juru bicara tersebut pasti akan diiyakan oleh orang-orang yang di belakang. Begitulah ibarat imam dalam mazhab Hanafi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di sini jangan sampai mengulangi kebiasaan ini. Karena saya lihat ini rutin sekali. Ya, sering kali mereka tidak mau ikut berjamaah hanya karena tidak dapat rukuknya. Padahal dia tetap dapat keutamaan sholat awal waktu dan tetap dapat keutamaan gerakan dan bacaan dari i'tidal, sujud, duduk di antara sujud dan tahiyat. Poin kedua, dihitung satu rakaat dengan didapatkannya ruku. Ini kalau makmum masbuk. Dihitung satu rakaat kata beliau bagi makmum yang menemukan imam yang sedang ruku. Kemudian ia ruku bersamanya sebelum imam bangkit dari rukuknya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-shalah." Jika kamu mendatangi salat dalam keadaan kami sedang sujud, maka hendaklah kamu bersujud. Namun jangan kalian menganggapnya satu rakaat. Dan barang siapa yang mendapati ruku, maka ia telah mendapatkan satu rakaat solat. Hadis ini disebutkan dari Abu Dawud nomor 893. Hadis ini tentu dihasankan oleh sebagian ulama dan memperkuat dalil tentang masalah dianjurkannya orang yang masbuk tetap mengikuti gerakan imam. Ya, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, kalau kalian dapatkan kami sedang sujud, maka sujudlah bersama kami. Jadi jangan tunggu. Ya, karena kehilangan banyak keutamaan. Poin nomor 3. Mengganti rakaat yang tidak didapatkan setelah imam salam. Setelah imam salam, hendaklah makmum yang masbuk mengganti rakaat solat yang terlewat atau yang tidak didapatkannya bersama imam. Jika ia berkenan, maka ia dapat menjadikan rakaat yang terlewat sebagai rakaat terakhir solatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kamu dapatkan dari solat imam, hendaklah kamu solat bersamanya. Sedangkan apa yang terlewatkan darimu, hendaklah kamu menyempurnakannya. Hadis ini riwayat Imam Muslim di nomor 602. Misalnya, jika ia mendapati satu rakaat dari solat maghrib bersama imam, hendaklah ia melakukan 2 rakaat lagi. Di mana rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surah. Sedangkan rakaat yang kedua cukup membaca Al-Fatihah saja, lalu tasyahud dan salam. Akan tetapi, jika ia berkenan, maka ia dapat menjadikan rakaatnya yang tertinggal sebagai rakaat pertama solatnya. Hal ini berdasarkan disinyali dari sabda Nabi SAW, "Ma fatakum faqdu." Apa yang terlewatkan darimu hendaklah kamu mengqadha'nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga An-Nasa'i. Jika yang tertinggal itu satu rakaat dari solat maghrib, maka ia dapat menunaikan rakaat tersebut dengan membaca Al-Fatihah dan surah dengan suara keras, sebagaimana rakaat yang tertinggal, lalu tasyahud dan salam. Sebagian ulama juga berkata pendapat yang menjadikan rakaat yang tertinggal sebagai rakaat pertama dari solatnya adalah pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Artinya, kalau kita masbuk, maka rakaat berapa yang kita dapatkan dari imam? 1 rakaat, berarti kalau maghrib kita tambah 2 rakaat. Kalau sholat duhur atau asar atau isya, kita berapa 1 rakaat, berarti kita tinggal menambah 3 rakaat. Ya. Dan juga pendapat ulama mengatakan kalau orang sedang sholat berjamaah dengan imam, dia tetap mengikuti gerakan-gerakan imam, tapi khusus gerakan-gerakan tertentu seperti misalnya tasyahud. Jadi kalau misalnya antum pas masuk sholat isya ingin berjamaah, ternyata antum temukan imam sudah rakaat ketiga. Berarti imam rakaat ketiga sama rakaat keempat. Antum sendiri rakaat pertama sama rakaat kedua. Pada saat imam tahiyat, dia tahiyat terakhir, tasyahud akhir, karena dia sudah rakaat keempat. Antum sendiri masih tahiyat yang pertama. Duduk antum tetap iftirash, tidak mengikuti, duduk antum tetap, iftirash betul. Imamnya tawarruk, ya. Antum tetap duduknya seperti duduk tahiyat awal. Walaupun antum mengikuti imam dalam tahiyat itu, karena antum tetap dihitung masih baru rakaat yang kedua. Ya. Seperti itulah. Ini yang dimaksudkan dalam poin-poin tadi. Yang keempat, bacaan Al-Fatihah makmum di belakang imam.
Makmum tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam solat. Yang bacaan Al-Fatihah dan surahnya dibaca keras. Bahkan disunnahkan diam. Karena bacaan imam sudah cukup baginya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Man kana lahu imamun fakira'atul imami lahu kira'ah. Barang siapa yang mempunyai imam, solat berjamaah maksudnya, niscaya bacaan imam menjadi bacaannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 14.233, Ibnu Majah nomor 850. Dan hadis ini disahihkan oleh umumnya ulama. Juga sabda Nabi SAW, Mali unaza'ul Qur'an. Mengapa aku tadi dilawan pada bacaan Qur'anku dengan menyaingi dan mendahuluiku? Maka para sahabat tidak lagi membaca bacaan yang telah dibaca keras oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini riwayatkan Tirmidzi nomor 312 dan disahihkan atau dihasankan oleh beliau. Juga sabda Rasulullah Nabi SAW, Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idha kabbara fakabbiru, wa idha qara'a fa'ansitu. Sesungguhnya imam itu ditunjuk tidak lain untuk diikuti. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan jika ia membaca Al-Fatihah dan surah maka diamlah kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan juga An-Nasa'i. Dan ini madhab yang dipegangi oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah rahimahumullah. Bahkan kalau tidak salah sama Imam Malik juga berpendapat yang sama. Tapi madhab Syafi'i berbeda. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah punya ijtihad yang berbeda. Beliau mengatakan tetap wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam walaupun solatnya jahar. Walaupun solat subuh, maghrib, isya, imam kerasin suara tetap makmum harus membaca. Beliau berpegang juga pada hadis yang sahih. Yang kata Nabi SAW, La salata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak dihitung salat seseorang itu diterima selama dia tidak membaca Al-Fatihah. Ya, maka Imam Syafi'i mengambil hadis ini mengatakan ini global. Berlaku orang salat sendiri atau salat berjamaah. Salat jahar ngerasin suara atau salat sir mengecilin suara. Tapi jumhur ulama membawab ini ya. Jumhur ulama mengatakan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak seperti itu pemahamannya. Hadis ini yang kata Nabi SAW tidak ada solat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah berlaku bagi solat yang sendirian atau solat yang imamnya kecilin suara. Kayak duhur dan asar. Kalau solat yang kerasin suara maka hadis-hadis inilah yang berlaku. Ya, karena hadis ini jelas. Seperti misalnya ini hadis yang terakhir tadi yang riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, sungguhnya imam itu ditunjuk tidak lain untuk diikuti. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian semua. Dan jika ia membaca Al-Fatihah dan surah maka diamlah kalian. Maka jumhur mengatakan ini dalil menjelaskan bahwa kalau sholat berjamaah dengan imam dan imamnya kerasin suara nggak usah baca. Nah, ini khilaf di antara ulama, kita menghormati perselisihan pendapat ini, tinggal kita melihat mana yang paling kuat dalilnya. Ya. Akan tetapi disunnahkan bagi imam membaca bacaan yang bacaannya tidak dikeraskan oleh imam, sebagaimana disunnahkan bagi imam membaca Al-Fatihah ketika imam diam. Jadi kalau misalnya sholat duhur, sholat asar, memang itu wajib kita baca. Disepakati oleh seluruh ulama harus baca Al-Fatihah. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti antum datang pada saat imam pas ruku. Apakah takbir lalu baca Al-Fatihah atau tidak? Ini khilaf di antara ulama. Tapi umum jumhur ulama mengatakan sudah tidak baca lagi. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian temukan imam ruku maka rukulah. Ya. Maka ini berarti menandakan takbir langsung ruku. Al-Fatihahnya sudah dianggap gugur. Dalam jumhur ulama. Imam Syafi'i tetap mengatakan tidak bisa. Karena beliau berpegang pada hadis tadi, berarti orang kalau sholat takbir, kemudian dia tidak baca Al-Fatihah, berarti dia kehilangan rakaat itu. Maka dianggap tetap dia baca Al-Fatihah dulu, baru dia kejar gerakan imam. Poin nomor 5, tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika sholat wajib sudah dimulai. Kalau sudah iqamah, batalkan semua sholat sunnah antum. Kecuali dalam keadaan betul-betul sudah terakhir, tahiyat, antum yakin sempat salam sebelum imam takbir, maka silahkan. Tapi kalau baru takbir, baru rakaat pertama, baru ruku atau bangun dari ruku, rakaat pertama imam sudah atau muadzin sudah iqamah, wajib dibatalkan. Dalilnya ada tentunya. Kata beliau tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika sholat wajib dimulai. Jika sholat wajib dimulai dan seseorang sedang mengerjakan sholat sunnah, hendaklah ia menghentikannya. Jika ia belum mendapatkan satu rakaat pun yang ditandai dengan bangkit dari ruku, jika tidak hendaklah ia menyelesaikannya segera. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah."
Jika solat wajib telah dimulai, sudah diiqamah, maka tidak ada lagi solat kecuali solat wajib itu sendiri. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim nomor 710. Baik Ustaz, saya belum sempurnakan, tetap dapat pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niatnya sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin nomor 6, orang yang telah memulai solat asar tapi belum solat duhur. Jadi kalau seandainya ada orang masuk masjid, dia belum duhur, imamnya sudah solat asar, apa yang dia lakukan? Para ulama telah berbeda pendapat tentang ketentuan hukum orang yang belum sholat duhur sementara ia telah memulai sholat asar. Apakah orang itu sholat bersama imam dengan niat sholat duhur, kemudian setelah salam ia berdiri kembali untuk menunaikan sholat asar, atau ia sholat bersama imam dengan niat sholat asar, kemudian setelah selesai ia berdiri kembali dan menunaikan sholat duhur serta sholat asar secara berurutan dengan alasan memelihara urutan sholat. Jika saja tidak ada sabda Nabi SAW, fala takhtalifu alal imam, janganlah kalian berbeda dengan imam kalian, tentulah melakukan solat bersama imam dengan niat solat duhur lebih utama. Jadi tindakan yang lebih berhati-hati ialah melakukan solat bersama imam dengan niat solat asar. Lalu setelah selesai ia berdiri kembali dan mengerjakan solat duhur dan solat asar secara berurutan. Adapun solat yang diberlakukannya bersama imam dianggap sebagai solat sunnah. Jadi beliau mengangkat dua pendapat di sini ya. Tapi pendapat yang dipegang oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, kalau orang belum solat duhur dia masuk masjid, tentu karena kelalaiannya misalnya, ternyata sudah iqamah solat asar. Menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah, dia ikut solat sama imam asar. Tapi itu dianggap sunnah, belum wajib bagi dia. Karena apa? Karena dia belum solat duhur dan urutan solat wajib. Duhur dulu baru asar. Maka setelah salam sama imam, dia sholat duhur dulu baru dia sholat asar lagi. Seakan-akan dia mengerjakan asar dua kali. Tapi pendapat yang dipegangi oleh jumhur ulama bukan begini. Jadi dia boleh mengerjakan sholat duhur walaupun imamnya asar. Berbeda niat. Yang penting jumlah rakaatnya sama. Yang disebutkan oleh ulama, tidak bisa kita sholat ya, bermakmum pada imam kalau jumlah rakaatnya beda. Kayak misalnya teman-teman belum sholat maghrib, tapi kita masuk masjid imamnya sudah sholat isya. Isya kan 4 rakaat, antum belum sholat maghrib. Kalau kita ikut imam ganjil, kita harus salam di rakaat ketiga imamnya sudah berdiri. Ini saya pernah tanyakan kepada Syekh Saleh Suhaimi dan saya pastikan lagi hukumnya kemarin pada saat umrah. Syekh, bagaimana sebenarnya harus dilakukan? Yang selama ini saya terangkan di pengajian adalah, saya bilang, pendapat yang mengatakan kalau kita masuk masjid ternyata imam sudah sedang sholat isya. Maka bagi yang belum sholat maghrib, dia harus sholat maghrib dulu sendiri. Dia sholat dulu di pinggir masjid sendirian. Dia selesaikan maghribnya, lalu dia kejar imam apa yang tersisa dari rakaat. Dan beliau mengatakan itu pendapat yang benar. Ya. Malah itu yang tepat. Karena jumlah rakaatnya tidak sama. Berbeda kalau duhur sama asar yang dasarnya jumlahnya sama. Maka boleh dilakukan niatnya sholat duhur, imamnya sholat asar. Ya. Poin nomor 7. Makmum tidak boleh berdiri sendirian pada satu saf atau barisan. Ini juga sering terjadi kita di Indonesia ini. Ya. Kadang-kadang kita sholat, saf sudah rapi, di paling belakang ada yang di pojok sana. Ada yang sholat di jauh. Ini nggak tahu dia makmum sama siapa ini. Ya. Dan dengan percaya diri. Ini tidak boleh berpisah dengan saf. Ya. Sampai ulama mengatakan andai saja seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia temukan saf sudah penuh, nggak ada lagi orang, tinggal dia sendiri, dan imamnya berada di tahiyat terakhir. Apa yang dia harus lakukan? Kalau dia datang, imamnya, makmumnya masih berdiri, dan dia yakin tidak ada lagi orang yang datang. Misalnya dia tinggal di satu kampung, kampung itu hanya ini saja jemaahnya, nggak ada yang lain. Dia sudah yakin nggak bakal datang orang. 3 saf, yang keempat dia sendiri. Kalau masih berdiri dia boleh tepuk pundak makmum salah satunya untuk mundur menemani dia. Dan ini harus antum faham ini ya. Kalau ditepuk mundur, jangan ngambek. Hah? Lah iya. Berarti dia mau antum mundur gitu kan. Maka mundurlah kita dari saf tersebut. Ya. Mundur. Tapi kalau kita datang dalam kondisi sudah tahiyat terakhir, saking pentingnya tidak boleh menyendiri,
sampai dianjurkan oleh sebagian ulama untuk duduk di belakang makmum yang pas di belakang imam di saf terakhir, lalu menempelkan lutut di dekat dengan telapak kaki dia, supaya kesannya saf itu nyambung. Ya. Ini juga jangan kaget ya kalau tiba-tiba ada yang tempelin lututnya. Ya. Karena ada memang pendapat yang begitu. Kalau memang tidak ada lagi orang yang datang dan dia yakin itu. Tapi kalau antum tidak tahu kondisi masjid itu, mungkin masih ada makmum datang, ya sudah antum berdiri sendiri nggak apa-apa. Ya, ini larangan sebab ada tekanan tentang tidak bolehnya orang berdiri sendiri di saf. Ya. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, bagi makmum tidak dibolehkan berdiri sendirian di belakang satu barisan. Jika ia tetap memilih untuk melakukannya, maka tidak ada solat baginya. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang ditujukan kepada orang yang solat sendirian di belakang satu barisan. Istaqbil solatak, wala solata limunfaridin khalfas saf. Ulangi solatmu, karena tidak ada solat bagi orang yang berdiri menyendiri di belakang satu barisan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1003 dan Imam Ahmad nomor 15862 dengan sanad yang baik atau bisa diterima. Jika ia berdiri di samping kanan imam, maka hal itu tidak menjadi masalah. Ada juga keadaan satu, kalau misalnya antum datang ke saf masjid, 3 saf sudah terisi. Antum yakin tidak lagi orang yang datang nih. Karena antum tahu di kampung antum ini yang sholat cuma ini saja. Yang lain Allahu alam di alam mana. Ya. Maka antum kemudian ambil inisiatif untuk berdiri di samping imam. Boleh. Ya, tapi ini mudah-mudahan juga dalam kondisi makmum-makmum yang lain sudah faham ya. Nanti dikira antum aliran baru lagi. Padahal sebenarnya itu boleh. Ya. Boleh berdiri di belakang atau di samping imam. Kalau tidak ada lagi orang di belakang. Dikhawatirkan kalau antum di belakang sendirian nanti safnya. Sementara Nabi SAW menegur dalam hadits ini, siapa yang sholat sendirian tidak ada sholat baginya. Dianggap batal. Apalagi kalau antum berdiri jauh, saf masih kosong. Ya, nggak boleh ini. Ya. Karena itu pernah terjadi. Ya, Nabi SAW pada saat melihat Abu Bakar menjadi imam, maka Nabi SAW pun datang di sebelah beliau. Gitu kan? Di sebelah Nabi, di sebelah Abu Bakar. Maka Nabi SAW berdiri di sebelah Abu Bakar pas. Gitu kan? Nah itu dibolehkan. Yang kedelapan, saf barisan pertama itu lebih utama. Ya. Tentu ini bagi laki-laki yang kita maksudkan ya. Dalam sholat disunnahkan berusaha, ini juga di poin ke-7 perlu kita garis bawahi ya. Saking pentingnya teman-teman tidak boleh berdiri sendiri sampai boleh melangkah dalam sholat. Melangkah dalam sholat mengisi saf. Bahkan dalam hadis sahih kata Nabi SAW, ya, langkah yang paling mulia di muka bumi adalah langkah mengisi saf. Ya. Itu ada di halaman 417. Kalau cetakan buku antum sama dengan ana, maka di footnote nomor 817 di akhir sekali halaman 417. Lihat nggak? Yang kata Nabi SAW, "Ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila farjatin fis saffi fasaddaha." Tidak ada langkah yang paling besar pahalanya dari langkah yang dilakukan seseorang menuju celah saf sehingga menutupi atau merapatkannya. Hadis ini riwayat Bazzar dengan sanad hasan. Ya. Artinya memang kita dianjurkan melangkah. Jadi kalau ada orang yang batal sholatnya di depan antum lagi di saf belakang, jangan biarkan saf itu kosong. Dia keluar, antum isi saf itu. Termasuk juga imamnya. Makanya waktu Umar bin Khattab tertusuk oleh Abu Lu'lu', maka diganti oleh Abu Musa al-Asy'ari, langsung maju ke depan. Walaupun ada sebagian di antara sahabat yang berhenti untuk mengurus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Yang kedelapan, saf barisan pertama lebih utama, terutama bagi laki-laki yang di depan. Dalam sholat disunnahkan berusaha supaya menempati saf pertama dan berdiri di samping kanan imam. Jadi di belakang imam, dan saf itu dimulai dari belakang imam ke kanan. Sudah full, baru ke sebelah kiri. Di saf kedua juga begitu. Mulai di belakang imam, ke kanan dulu, full, baru ke kiri. Begitu terus. Ya. Begitu terus, diisi ke kanan terus sampai full, baru ke kiri lagi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal." Qalu ya Rasulullah wa ala thani wa fi thalithati qala wa ala thani. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang yang sholat di saf pertama. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang di saf kedua? Dan pada yang ketiga kalinya Rasulullah SAW menjawab, juga saf kedua.
Hadis ini riwayat Ahmad nomor 21.760 dan At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir di 8 halaman 174 dengan sanad yang baik. Ya. Jadi ini antum harusnya mengutamakan saf yang pertama. Kalaupun ketinggalan minimal saf yang kedua. Karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana saf kedua? Nabi tetap bilang saf pertama. Ya Rasulullah saf kedua, saf pertama. Sampai 3 kali baru Nabi mengatakan iya saf kedua juga. Jadi seperti Nabi SAW mendoakan orang di saf pertama 3 kali. Sementara saf kedua 1 kali. Ya. Jadi jangan dorong-dorongan sama orang. Silakan Pak, silakan Pak, silakan masuk surga. Ya. Kok silakan. Nah, biasa begitu sering kali. Saf pertama dipersilakan orang lain. Ini seperti emas kita tinggalkan. Yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, la ya'lamun nasu ma fid nida'i was safil awal la atauhuma walau habwa. Andai saja orang-orang tahu apa yang Allah janjikan di saf pertama dan di azan dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Di dalam hadis yang lain Bukhari Muslim semua hadis sahih ini kata Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang Allah janjikan di azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali harus bersaing, maka mereka akan bersaing. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, andai saja saya memiliki harta yang sangat melimpah di muka bumi ini, lalu saya masuk masjid, saya temukan saya masuk di saf kedua, kalau ada satu orang di saf pertama yang mau mundur untuk 1 sholat saja dan saya bayar dengan seluruh harta saya akan lakukan. Mereka punya miliaran, dibayar orang saf pertama. Yang penting tukaran, 1 sholat mau dibeli dengan harga begitu. Antum fadhal, silakan. Silakan terus, orang banyak pahala. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga dikatakan dalam hadis yang sahih, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah saf pertama dan seburuk-buruk saf bagi laki-laki adalah saf yang terakhir. Sedangkan sebaik-baik saf wanita adalah saf terakhir dan seburuk-buruknya adalah saf yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 440. Ya. Ini tentu ada motivasi bagaimana setiap laki-laki berada di saf pertama. Ya. Kalau darurat sekali, kita memang telat, ada udzur syar'i, tidak dengar azan, sakit perut, apalah ada udzur syar'i itu berbeda. Ya. Karena ada juga halangan-halangan teman-teman, antum tidak boleh paksa ya. Seperti kata Nabi SAW, jangan kalian sholat dengan menahan 2 keburukan. Maksudnya maaf, kebelet buang air kecil, kebelet buang air besar. Ini nggak boleh sholat. Antum harus selesaikan dulu. Ya. Kalau enggak nanti tidak konsentrasi sholatnya. Maka harus diselesaikan ini. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 676. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yusalluna ala mayamini sholah atau mayamini sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang menempati saf-saf di sebelah kanan. Bahkan para sahabat mengatakan, kami sangat bahagia pada saat sholat di saf pertama dan di sisi kanan saf. Karena kalau Nabi SAW mengatakan luruskan, selalu pandangan beliau ke sebelah kanan saf. Maka pandangan Nabi SAW dianggap bernilai plus bagi para sahabat. Ya, untuk meluruskan saf-saf tersebut. Dan saking pentingnya mengisi saf-saf ini sampai kata Nabi SAW, atau kata para sahabat, Nabi SAW mengatur saf-saf kami agar rata, ya, seakan-akan beliau sedang mengatur anak panah yang akan dilepaskan dari busurnya. Jadi harus semuanya sejajar. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 438, taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Majulah kalian dan ikutilah aku. Ikuti imam, makin dekat dengan imam makin bagus, ya. Kemudian orang-orang yang di belakang kalian, kalau saf pertama sudah penuh, jangan dipaksakan, maka ikutlah buat saf yang kedua. Dan tidak ada satu kaum yang membiasakan diri terlambat dari saf pertama, sengaja nunda-nunda ke masjid, sengaja nunda-nunda ngisi saf yang depan, kecuali Allah juga membuat mereka terlambat. Makna di sini Allah buat mereka terlambat, ada footnote nomor 831 di bawah. Maksudnya terlambat memperoleh rahmat atau karunia-Nya Allah yang besar dan ketinggian derajat. Juga terlambat dari ilmu dan yang semisalnya. Artinya ada janji-janji Allah di situ. Kadang-kadang teman-teman ada ibadah yang kita anggap mungkin biasa tapi ternyata di sisi Allah besar sekali. Makanya dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit dengan amal saleh. Walaupun itu kecil.
pun hanya ngisi saf misalnya, walaupun hanya sekedar memposisikan posisi yang tepat dari jari-jari, dari tubuh pada saat ruku, pada saat sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, mau salam, semuanya ini ada nilai pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau memberikan balasan, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah sudah kasih balasan, enggak ada lagi hitung-hitungannya. Makanya tidak boleh perhitungan atau menganggap remeh satu pun dari jenis amal soleh, tetap dikerjakan. Jelas enggak ini? Baik. Materi ke-8, masalah azan dan iqamah. Yang pertama poinnya adalah azan, dan azan definisinya adalah azan adalah pemberitahuan mengenai telah tibanya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Sementara hukum azan sendiri termasuk salah satu wajib kifayah atau kewajiban yang jika dilakukan oleh sebagian orang maka hal itu dianggap cukup serta dihukumi gugur dari yang lainnya bagi penduduk satu kota dan suatu kampung. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Jika telah datang waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian mengimami salat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 628 dan Imam Muslim 674. Ya. Tentu ini sudah kita jelaskan dalam bab imamah ya. Kalau yang didahulukan adalah bacaan Qur'annya, kemudian setelah itu sunnahnya, pemahaman sunnahnya, baru kemudian masalah-masalah hukum-hukum halal haramnya agama. Kalau semuanya sama, termasuk hijrah ya. Kalau semuanya sama, barulah kemudian dilihat umurnya. Jadi tidak spontanitas tua langsung didahulukan. Ya. Kalau orang tua bacaannya memang bagus, segala macam, lebih khusyuk, faham hukum Allah SWT itu lain. Tapi kalau tua dan tidak faham, tidak boleh. Ya. Tetap yang lebih mudah didahulukan dengan bacaan yang lebih baik. Bagi orang yang sedang bepergian dan berada di padang pasir, disunnahkan mengumandangkan azan pada waktu sholat tiba. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jika kamu sedang mengembalakan kambingmu atau berada di padang pasirmu, hendaklah kamu mengumandangkan adzan solat pada waktu solat tiba. Dan keraskanlah suaramu ketika mengumandangkannya, karena tidaklah jin, manusia, dan sesuatu yang mendengar lengkingan suara muadzin, melainkan ia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 609. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, jelas maknanya. Jadi kalaupun antum sholat sendiri, misalnya kita lagi musafir, kemudian kita sholat di hotel, datang ke satu negeri, susah masjidnya. Dan kita mungkin juga dalam kondisi safar pun boleh sholat tidak di masjid, gugur baginya ya. Walaupun dia boleh ke masjid, lebih afdal. Tapi kalau dia mau sholat sendiri di kamar, dia azan juga. Ya, di kamar hotel misalnya, dia tetap azan. Yang penting kan kita ingin agar lingkungan kita menjadi saksi pada hari kiamat. Temboknya, udaranya, jinnya, manusianya, kita tidak tahu siapapun. Allah datangkan menjadi saksi pada hari kiamat untuk menambah pahala kita. Dan ulama mengatakan muadzin lebih afdal daripada imam. Ya, karena kalau kita semua makmum dapat pahala kita masing-masing sesuai dengan kadar keikhlasan. Imam panen pahala kita, muadzin panen pahala seluruh orang. Ya, karena dia memanggil untuk azan. Tapi ingat, azan walaupun itu adalah keutamanya besar, sebagaimana sabda Nabi SAW juga dikatakan, sesungguhnya para muadzin itu orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat, maksudnya paling dikenal, bukan lehernya panjang ya. Ya kalau antum baca lafaz hadis itu nanti jadi bingung kalau nggak tahu. Lihatnya paling dikenal, dilihat nanti pada hari kiamat, dia tahu ini muadzin. Gitu. Tapi tetap tidak boleh azan yang suaranya hancur juga ini. Harus yang benar suaranya. Karena pernah ada sahabat mimpi. Waktu Nabi SAW awal hijrah ke Madinah, sudah ada perintah sholat. Tapi sahabat ngumpul cuma lihat waktu sholat. Gitu kan? Oh ini matahari, oh ini sudah begini ya. Bayangan sudah begini, mereka ikuti. Ya, misalnya subuh dengan mulai kelihatan langit. Kemudian duhur sudah mulai tegak. Kalau ditancapkan tombak, bayangannya sejajar. Atau condong sedikit. Begitu ada bayangan sedikit berarti sudah masuk waktu duhur. Kalau asar sudah memanjang bayangan itu, gitu kan. Maghrib begitu muncul awan merah, hilang awan merah masuk isya. Maka mereka mau pada saat kumpul ada panggilan apa nih?
Nabi SAW sempat memberikan kesempatan sahabat untuk mencari tahu. Ada sahabat yang mau mengikuti trompetnya orang Yahudi, ada yang mau mengikuti loncengnya orang Nasrani. Di antaranya ada seorang sahabat, dia pengen cari lonceng, tapi nggak ketemu di Madinah, karena nggak ada Nasrani. Di Madinah nggak ada Nasrani gitu kan. Orang-orang Nasrani ada di Najran, Najran jauh. Di Madinah cuma ada orang-orang Yahudi. Dan para sahabat berusaha tidak mau menyerupai orang Yahudi. Maka sahabat ini tidur siang, dan dia mimpi, dalam mimpinya ada orang bawa lonceng. Dia nggak kenal. Lalu dia bilang, maukah kau jual lonceng itu untuk kau, untukku? Kata orang itu dalam mimpi, kau mau apain lonceng ini? Dia bilang, saya mau pakai untuk ya, panggilan solat kami. Maka kata orang tersebut, maukah saya tunjukkan kepadamu yang lebih baik daripada ini? Kata dia, iya. Maka diajarkan lafaz azan sebagaimana sudah kita tahu kepada sahabat ini. Waktu dia bangun, dia langsung lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, begini mimpi saya. Maka kata Nabi SAW, mimpi yang baik. Tapi apa perintah Nabi? Ajarkan lafaz itu kepada Bilal karena suaranya lebih bagus dari kamu. Ya, sudah paham? Nah, berarti harus yang suaranya bagus, apalagi sholat subuh. Ya, buat orang jadi bangun tidur, bagusnya. Ini dia azan orang tutup kuping. Karena suaranya ribut. Ada orang kadang-kadang hanya ingin kenal keutamaan, tapi dia nggak paham ini ya. Poin nomor 3, lafaz azan. Adapun lafaz azan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Mahdhurah adalah berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi lagi bacaan 2 kalimat syahadat. Ya, sebanyak 2 kali dengan suara keras. Ini yang disebut dengan at-tarji'. Ya. Kemudian hayya 'alas shalah, maksudnya asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah seperti itulah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, terus diulangi sampai 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Mari menunaikan salat. Mari menunaikan salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Mari menuju kepada kemenangan. Sedangkan dalam azan subuh Nabi SAW menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tentu di dalam azan pertama Nabi SAW di azan subuh, karena di zaman Nabi SAW ada 2 azan. Azan pertama tanpa as-salatu khairum minan naum. Azan kedua baru pakai as-salatu khairum minan naum. Makanya teman-teman kalau umroh atau haji, jangan heran di Masjid Haram Mekah sama Nabawi begitu memang. Ada jemaah saya karena belum paham itu hari kita juga sempat lupa nyampaikan, maka dia dengar azan, dia pergi masjid dikira sudah azan subuh. Padahal masih azan pertama dan jaraknya masih 40-45 menit. Ya. Kemudian dia bilang, saya pikir ini sholat qobliyah subuh Ustaz. Maksudnya sholat sunnatul fajr. Tapi kok enggak iqamah gitu ya. Dan ada orang di depan saya sholatnya banyak sekali, rakaat-rakaat. Karena ada azan pertama ke azan kedua masih bisa sholat tahajud kan. Orang pada sholat tahajud. Dia bilang kemudian ada azan yang kedua. Baru habis itu ditanya. Saya bilang memang saya keliru Pak. Saya lupa tak sampaikan. Memang di sini azannya 2 kali. Dan memang begitu sunnah Nabi alaihissalam. Makanya beliau mengatakan kalau kalian dengarkan azan yang pertama, lanjutkanlah makan di bulan Ramadan. Karena belum masuk waktu larangan. Kalau kalian dengarkan azan yang kedua, baru berhentilah makan dan minum. Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW mengajariku azan sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di sini perbedaan lafaz pertama cuma 2 kali Allahu Akbar, tapi lafaz kedua adalah 4 kali. Dan ini dua-duanya sunnah Nabi alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini diulangi sampai 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini ditambah kalau subuh tentang as-salatu khairum minan naum. Yang keempat, persyaratan muadzin. Untuk menjadi muadzin apa syaratnya? Sebaiknya muadzin adalah orang yang jujur, suaranya lantang dan mengetahui waktu-waktu sholat.
saat mengumandangkan azan, hendaklah ia mengumandangkannya dari tempat yang tinggi seperti menara dan yang lainnya. Tentu ini di zaman dulu untuk didengar oleh orang lain. Alhamdulillah sekarang sudah ada pengeras suara dan dimudahkan oleh Allah SWT. Hendaklah ia memasukkan kedua telunjuknya pada lubang kupingnya, ya. Telunjuk dimasukkan ke kuping sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Seraya menyebutkan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya. Ini terutama dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dianjurkan untuk balik ke kanan, menarik suara itu sampai ke kiri. Tapi dari lafaz Allahu Akbar selain hayya 'alas shalah dan falah ini dianjurkan hanya ke depan saja, tapi sunnahnya menutup kuping, ya. Menutup kuping dengan jari telunjuk. Kata beliau, kemudian hendaklah ia tidak mengambil bayaran atas azannya kecuali dari baitul mal atau kas negara ataupun dari wakaf, ya. Artinya jangan dia bilang saya mau azan tapi bayar saya sekian, ya. Tapi kalau dia menjadi marbot masjid, dia menjadi pegawai rutin masjid lalu digaji dari wakafnya, maksudnya uang sunduknya, uang amalnya atau pemerintah yang bayar, nggak ada masalah. Poin B-nya masalah iqamah. Berhubungan dengan masalah hukum iqamah, iqamah merupakan salah satu perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan pada tiap-tiap sholat wajib yang 5, baik yang dilakukan pada waktunya atau yang tertinggal. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan, fa alayka bil jama'ah, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Tidaklah ada 3 orang di satu kampung atau daerah pedalaman yang mereka tidak mendirikan sholat berjamaah di dalamnya, melainkan syaitan pasti akan menguasai mereka. Karena itu, hendaklah kamu selalu mendirikan sholat berjamaah, karena serigala itu hanya akan menerkam kambing yang menyendiri atau terpisah dari kelompoknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 547. Nah, dari sini maksudnya adalah dianjurkan sekali iqamah sholat, walaupun antum telat, ya. Usahakan tetap iqamah sholat. Kalau azan tadi dianjurkan di awal waktu. Juga berdasarkan penuturan Anas radhiyallahu anhu, Bilal telah diperintahkan agar menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 378. Sementara lafaz iqamah sendiri, mengenai lafaz iqamah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Daud nomor 499 yang dituturkan Abdullah bin Zaid yang memimpikan lafaz azan adalah sebagai berikut: Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Catatan di sini, imam lebih berhak atas iqamah. Sehingga muadzin tidak boleh mengumandangkan iqamah kecuali setelah imam hadir dan atas seizinnya. Berdasarkan keterangan dalam hadis berikut ini, kata Nabi SAW, al-muadzinu amlaku bil adhan wal imamu amlaku bil iqamah. Muadzin lebih berhak atas azan, sedangkan imam lebih berhak atas iqamah. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Baihaqi. Dan lafaz ini mirip Baihaqi di jilid 2 halaman 19. Ya, jadi maksudnya di sini dianjurkan teman-teman di setiap masjid tertentu itu sudah ada imam tetapnya. Imam tetap ini penentu iqamah. Nah, makanya dianjurkan imam itu dia bisa memberikan toleransi kepada muadzin. Dia bilang misalnya, kalau dalam 10 menit habis azan saya nggak datang, udah iqamah aja. Selama dia tidak ucapkan itu tidak boleh iqamah. Para sahabat bahkan pernah menunggu Nabi SAW sampai hampir terbit matahari di subuh. Karena lamanya Nabi SAW muncul dan beliau datang matahari, maksudnya langit sudah mulai agak terang, baru mereka sholat subuh, gitu kan? Karena lamanya Nabi SAW. Jadi imam memang di sini penentu masalah iqamah. Kalau azan muadzinnya, kapan masuk waktu di azan saja. Antara azan iqamah harus tunggu imamnya. Kecuali tentu di tempat itu tidak ada imam khusus, belum ditunjuk imam, maka boleh iqamah kapan saja. Dianggap sudah cukup 5-6 orang antum masuk ke satu musola di satu tempat, ternyata sudah masuk waktu nih. Udah sepakat mereka masing-masing buru-buru, mereka nggak mau sholat qabliyah langsung iqamah, maka nggak ada masalah, ya. Saya tadi sore sempat mampir di satu masjid di salah satu kantor polisi, kemudian mau sholat, ternyata begitu masuk belum sempat azan di musola itu. Tapi memang sudah azan sekitar lingkungan, ya. Begitu saya masuk, rupanya mereka kenal, oh, kita iqamah aja. Mereka langsung satu orang iqamah. Gitu. Maka kita langsung sholat asar tadi itu. Ini tidak ada masalah karena suara azan sudah didengar ya di sekitar lingkungan. Sebab satu azan sudah mewakili semua itu.
Ini saya juga pernah jelaskan di Jordan sampai sekarang. Saya pernah waktu masuk ke salah satu masjid di Amman. Kemudian saya pikir ini Amman jauh. Saya sempat bilang sama pengurus masjidnya, bisa nggak saya azan? Dia bilang di sini peraturannya nggak bisa azan. Azan itu di masjid Jami' induk kayak kita Istiqlal. Nanti masjid yang lain satu kota Amman cuma putar radio. Mereka dengar azan itu saja. Dan ini muazzinnya panen pahala ini. Ya. Karena dia sendirian. Nanti iqamah baru boleh muadzin setiap masjid. Rupanya begitu satu masjid. Dan itu sudah difatwakan oleh majelis ulama di sana. Maka dibolehkan. Yang penting intinya terdengar. Dan memang waktunya sudah masuk. Ya. Akan tetapi kata beliau, dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal tentang masalah ini. Namun demikian pengamalan kandungan hadis ini telah umum di kalangan ahli fikih karena didukung oleh keterangan lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Ali radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Karena muadzin itu lebih berhak atas azan dari yang lainnya. Maka ia boleh mengumandangkan azan saat waktu sholat telah tiba tanpa harus menunggu kedatangan seseorang atau meminta izin kepada imam atau yang lainnya. Masuk ke poin yang lain, hal-hal yang disunnahkan adalah atau dalam azan. Yang pertama tarassul, yakni tidak terburu-buru ketika azan, serta hadru, yakni mempercepat bacaan ketika iqamah. Jadi kalau azan pelan-pelan, kalau iqamah lebih cepat. Ya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza adzanta fatarassal, wa idza aqamta fahdur." Jika kamu mengumandangkan azan, hendaklah kamu perlahankan. Sedangkan jika kamu mengumandangkan iqamah, hendaklah kamu mempercepat bacaan. Tarassul berarti memperlambat, mengatur seperti tartil lah kalau Al-Quran. Sementara hadru adalah menyegerahkan iqamah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lafaz ini mirip Baihaqi di 2 halaman 19. Yang kedua, menirukan bacaan muadzin dan mukim atau orang yang mengumandangkan iqamah dengan suara pelan, di mana orang yang mendengarkan hendaklah mengikuti lafaz muadzin dan mukim, kecuali saat dibaca lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menunaikan salat, mari menunaikan salat. Hendaklah tidak menirukan lafaz tersebut tetapi mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari atas pertolongan Allah. Dan saat dibaca lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, salat sudah didirikan, sungguh salat telah didirikan, hendaklah ia mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah tetap mendirikannya dan mengabadikannya. Qad qamatis shalah, ya. Berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 528. Anna Bilalan akhadha fil iqamati falamma an qala qad qamatis salatu qala an-nabi SAW aqamahallahu wa adamaha. Bahwa Bilal mulai mengumandangkan iqamah, maka tak kala dia mengucapkan sungguh solat telah didirikan, maka Nabi SAW menjawab semoga Allah tetap mendirikannya dan mengabadikannya. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 384 bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzin thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi 10 thumma sallallahu liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala Allah liyal wasilata hallat lahu syafa'ati. Jika kalian mendengarkan seruan muadzin, hendaklah kalian mengucapkan bacaan seperti yang diserukan muadzin. Kemudian bersalawatlah atasku. Karena sungguhnya orang yang bersalawat atasku 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat atas bacaan salawatnya itu. Kemudian mohonlah wasilah kepada Allah untukku. Karena ia merupakan satu tempat di dalam surga yang tidak pantas ditempati kecuali oleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah kelak yang akan menempatinya. Barang siapa yang memohonkan wasilah kepada Allah untukku, niscaya ia berhak memperoleh syafaatku. Ya. Hadis ini tentu menjelaskan tentang bagaimana kita dianjurkan mengikuti apa yang dilafadzkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dan sunnah setelah itu membaca salawat, terutama salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau imam ma'bud muadzin sudah mengatakan la ilaha illallah, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin dan seterusnya sampai akhir salawat Ibrahim. Kemudian kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Kita minta al-wasilah.
wal fadilah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Kita meminta al-wasilah ini maksudnya istana di salah satu istana tertinggi di surga. Ya, dan tidak ada istana lebih hebat daripada itu. Ya, paling sempurna, dan Nabi SAW berharap itu milik beliau. Ya, sebagian ulama mengatakan ini memang istana khusus untuk para nabi-nabi. Ya, jadi ana sama antum gak ada hak di al-wasilah. Makanya kita minta buat Nabi SAW, siapa yang minta al-wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku. Ya. Selanjutnya yang ketiga, berdoa memohon kebaikan setelah azan. Antara azan dan iqamah. Hal ini berdasarkan keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 212 dan dihasankannya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa setelah azan maghrib Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hadha ikbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'aika fakfirli. Ya Allah, saat ini adalah saat kedatangan malammu dan saat kepergian siangmu serta saat suara-suara memanggilmu, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 530. Nomor 530. Baik, sampai sini teman-teman sekalian bahasan tentang sholat kita. Kita sudah bahas masalah makmum, masalah azan dan masalah iqamah. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti materi ke-9, qasar, sholat jama, sholat orang sakit dan sholat dalam keadaan genting. Ya. Baik, begitu saja teman-teman sekalian, karena waktu sudah menjelang 9:30 malam, maka kita cukupkan insyaallah sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.